Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifan Wadinata dari kelas 11 IPA 3 nomor presensi 27. Di sini saya akan melakukan praktikum pembuatan koloid dalam bentuk puding dengan cara kondensasi. Yuk ikuti saya melakukan praktikum. Sebelum melakukan praktikum, kita siapkan alat bahan terlebih dahulu, yaitu yang dibutuhkan adalah Nutrijel, lalu susu, lalu fla, lalu gula, lalu botol aqua atau air mineral, lalu ada pengaduk, lalu ada mangkok, lalu ada panci, dan ada alat tambahan yaitu kompor. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Untuk latar belakang sendiri, sering kita temui beberapa produk yang merupakan campuran dari beberapa zat, tetapi zat tersebut dapat bercampur secara merata atau homogen. Misalnya saja saat ibu membuatkan susu untuk adik, serbuk atau tepung susu bercampur secara merata dengan air panas. Produk-produk seperti itu adalah sistem koloid. Agar mempermudah mempelajari sistem koloid, maka pada praktikum kali ini kami akan membahas mengenai salah satu produk koloid, yaitu pembuatan puding. Yang kedua adalah rumusan masalah. Yang pertama ada termasuk ke dalam jenis koloid apakah puding itu. Yang kedua, cara apakah yang digunakan dalam membuat puding. Yang ketiga, bagaimana puding dapat menjadi suatu koloid. Untuk tujuan praktikum pembuatan koloid yaitu mengetahui jenis-jenis koloid dan cara pembuatan koloid dengan membuat salah satu produk koloid yaitu puding dan fla. Untuk praktikum dan pembuatannya, yuk mari kita simak video yang saya buat kali ini. Buka serbuk Nutrijel dan tuangkan ke dalam panci. Tuang air mineral ke dalam panci yang telah diberi serbuk Nutrijel. Lalu aduk dengan rata dengan pengaduk. Tambahkan gula dan aduk hingga merata. Lalu panaskan ke dalam kompor dan aduk hingga merata sampai air mendidih. Lalu tunggu beberapa saat hingga air mendidih seperti ini. Lalu tuangkan ke dalam mangkok atau cetakan sampai merata. Lalu diamkan beberapa saat di kulkas hingga jadi padat. Tuangkan serbuk fla ke dalam panci. Lalu tambahkan susu supaya lebih kental dan nikmat. Tuangkan air dan aduk hingga merata dan hingga mengental. Lalu setelah mengental, lalu kita angkat dan tuangkan pada puding. Lalu tuang fla ke puding dan ratakan hingga merata. Berdasarkan hasil kesimpulan praktikum pembuatan koloid yang saya buat, yaitu terdapat dua kesimpulan. Yang pertama, puding merupakan koloid jenis emulsi padat. Fase terdispersinya adalah cair, sedangkan fase pendispersinya adalah padat. Yang kedua, puding dibuat dengan cara kondensasi dan termasuk ke dalam produk koloid yang bernutrisi dan mudah dibuat.